Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, malam ini kami akan mempresentasikan tentang proyek PBL kami, yang dimana kami membuat sweeper robot atau sweeper bot. Nah, disclaimer dulu, di sini kami beranggotakan 6 orang, tetapi satu orang tidak hadir, yang bernama Ibnu, mekanikal kami, karena ada urusan yang urgent. Oke, pertama-tama di sini kami akan memperkenalkan anggota kami dulu, atau tim kami dulu. Yang pertama, saya Hilmi Mahib Almaher sebagai ketua dan programmer. Oke, selanjutnya. Saya Kesis Tumeang, NIM 422511014. Saya sebagai elektrikal. Selanjutnya. Saya Firman Ferdiansyah, saya di sini sebagai program. Oke, selanjutnya. Saya Zalfa Zaya Meva Satmoko dengan NIM 4225111018 sebagai mekanikal. Selanjutnya. Saya Maira Yunisa, NIM 422511026, bagian elektrikal. Oke, tadi adalah anggota-anggota kami. Sekarang kami akan menjelaskan apa itu sweeper bot atau sweeper robot. Jadi, sweeper bot atau sweeping robot itu adalah alat pembersih otomatis yang dirancang untuk bergerak sendiri dan membersihkan lantai dari debu dan kotoran. Nah, gimana cara kerjanya? Cara kerjanya pertama, robot ini bergerak mengelilingi ruangan menggunakan roda dan juga sensor. Sensor ini sangat penting. Kenapa? Karena mereka membantu kita dalam mendeteksi dinding ataupun halangan-halangan yang ada di lapangan untuk mencegah dari adanya tabrakan. Dan di bagian bawah ada sikat atau penyapu yang berputar yang dipasangkan di bagian bawah yang akan menarik kotoran ke dalam lubang tempat sampah. Oke, selanjutnya di sini kami akan menjelaskan tentang electrical desainnya. Di sini yang akan menjelaskan adalah Kezia dan Mera. Kepada yang bersangkutan dipersilakan. Oke, terima kasih pada Hilmi. Secara singkatnya, seperti yang kita lihat, di depan sudah ada desain elektrik sweeper bot, yang dimana sweeper bot ini robot pembersih lantai, dan dia bisa menghindari rintangan yang ada di sekitarnya. Yang pertama-tama, di sini kami menggunakan 2 buah motor driver, yang dimana 2 buah motor driver ini gunanya untuk menjadi sebuah roda. Lalu kami menggunakan 2 motor DC yang digunakan sebagai sweeper. Lalu kami menggunakan power supply yang dimana di sini alternatif dari baterai linium. Karena pada saat proyek nanti kami menggunakan baterai linium. Kenapa kami menggunakan power supply di sini? Karena baterainya tidak ada, jadi kami alternatifkan. Lalu kami menggunakan 3 buah sensor ultrasonik yang dimana kami gunakan di bagian depan, samping kanan dan samping kiri, guna untuk mendeteksi benda dan mendeteksi jarak di sekitarnya. Lalu di sini kami menggunakan motor driver. Motor driver yang seharusnya kami gunakan itu yaitu motor driver L298N karena di Tinker tidak ada, maka kami alternatifkan di motor driver L293D. Lalu yang paling komponen terutama yaitu Arduino sebagai otak dari sebuah proyek sweeper bot. Boleh saya selanjutnya? Lalu di sini saya akan menjelaskan Arduino, bagaimana fungsi Arduino dan motor driver. Yang pertama, seperti kita lihat, motor driver ada 2, yaitu sebagai roda di kiri dan di kanan. Dan motor driver ini akan berfungsi setelah menerima sinyal dari output Arduino, yaitu pemrograman tentang pergerakannya proyek kami sweeper bot. Lalu slide selanjutnya boleh dijelaskan oleh Kak Maira. Oke, di slide ini ada motor driver dan motor DC yang digerakkan oleh Arduino untuk menggerakkan sweeper. Next. Di sini ada sensor dan Arduino. Sensornya itu berfungsi untuk ngedetek benda yang ada di depan. Oke, selanjutnya di sini kami akan menjelaskan tentang rangkaian programnya. Yang akan menjelaskan adalah saya sendiri, Hilmi Mahib, dan Virgo. Oke. Yang pertama, kita deklarasi pin dulu. Yang dimana kita menggunakan variabel integer untuk
kontrol pada motor driver, yang dimana in 1 kita menggunakan pin 10, in 2 8, in 3 13, dan in 4 12. Nah, selanjutnya kita menggunakan untuk sensor ultrasonik yang depan kita menggunakan pin 2 dan 3, yang kiri kita menggunakan 4 dan 5, yang kanan kita menggunakan 6 dan 7. Selanjutnya kita mendeklarasi batas depan dan batas sampingnya. Batas depan itu kita buat 15, ini tuh 15 cm, dan juga batas samping 10 cm. Jadi angka-angka ini tuh memberitahu kita bahwa kapan sih dia harus berhenti dan juga menghindar ke arah mana. Nah, lalu di bagian long baca jarak itu tuh yang pertama ada digital write trick pin low delay microsecond 2. Jadi itu tuh memastikan agar pin trigger mati sebelum mulai. Langkah kedua, dia itu akan mengirim kayak sensor ultrasonik, yang dimana digital write sampai yang digital write trick pin high sampai low. Dia tuh mengirim 10 mikrodetik, lalu nanti akan ditangkap di bagian long durasi pulse in echo pin high 30.000. Jadi di fungsi ini dia itu bakal mengukur berapa lama pin echo tetap high atau menerima suara yang dipantulkan. 30.000 ini maksudnya adalah 30 milidetik. Yang keempat itu tuh membaca jarak. Jadi long jarak sama dengan durasi dikali 0,034 dibagi 2. Jadi contohnya misal jaraknya 588 dikali 0,034 terus dibagi 2 itu hasilnya sama dengan 10. Jadi dia bakal membaca 10. Lalu di fungsi setup, fungsi setup ini berjalan sekali. Kita mendeklarasikannya sekali. Jadi yang pertama ada serial.begin 9600 untuk membuka komunikasi dengan komputer sehingga kita bisa membaca sensor di serial monitor. Yang kedua, pin motor sebagai output. Pin ini akan mengirim sinyal ke motor driver. Dan yang ketiga, konfigurasi pin sensor. Trick pin sebagai output dan echo pin sebagai input. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kami, Virgo. Virgo dipersilakan. Oke, di sini saya ingin menjelaskan fungsi gerak motor. Jadi itu ada 3. Yang pertama long depan, kiri, kanan. Itu untuk mengambil data jarak dari 3 sensor ultrasonik depan, kiri, dan kanan. Data ini disimpan dalam variabel depan, kiri, dan kanan. Lalu menampilkan hasil ke serial monitor, itu menggunakan serial pin. Menampilkan jarak dari masing-masing sensor supaya kita bisa melihat kondisi lingkungan robot secara real time. Jadi untuk ngituin robotnya sesuai real time kita. Jika depan lebih besar daripada batas lebih kecil daripada batas depan, maka program yang dipakai itu mungkin in 1 low, digital write in 2 low, digital write in 3 low, digital write in 4 low, itu untuk berhenti dan ada delaynya selama 400 milidetik. Terus itu ada digital write in 1 low, digital write in 2 high, digital write in 3 low, digital write in 4 high, delaynya 300 milisecond. Robot akan mundur selama 300 milisecond agar menjauh dari rintangan. Tentukan arah belok. If kiri lebih besar daripada kanan, robot akan berbelok ke arah yang lebih luas. Misalnya kayak kalau misalnya ada di kiri ada rintangan, dia akan membelok ke kanan. Jika tidak ada halangan di depan, robot maju terus karena jarak di depan masih aman. Mungkin itu aja. Oke, selanjutnya di sini kami akan menjelaskan tentang bagian dari mechanical design kami. Yang akan menjelaskan adalah Zalfa. Kepada Zalfa kami persilakan. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang mechanical design pada robot kami.
Di sini ada desain 1, yaitu desain bagian frame atas. Frame atas ini berfungsi untuk menutupi cover robot pada bagian atas dan mengcover komponen-komponen yang ada di dalam pada robot seperti wiring dan komponen Arduino dan motor driver. Setelah itu ada desain 2. Desain 2 ini adalah bagian serok yang terletak di bawah robot. Di bagian serok ini kami memberikan railing untuk memudahkan kita untuk melepas pasang serok pada bagian robot. Ini pada desain 3 ini adalah frame bawah pada robot. Di frame bawah pada robot ini berfungsi untuk menampung komponen-komponen seperti Arduino, sensor, dan motor driver. Setelah itu ada soket baterai juga. Di samping kiri kanan pada bagian robot itu juga terdapat dinding-dinding untuk menaruh sensor pada robot. Setelah itu di bagian belakang robot terdapat on-off switch untuk menyalakan dan mematikan robot. Selanjutnya itu adalah assembly pada robot kami. Di sini yang pertama itu adalah assembly pada bagian ban. Selanjutnya ini adalah assembly pada bagian sweeper yang berfungsi untuk menyapu sampah masuk ke dalam serok. Setelah itu ini assembly pada railing serok untuk memudahkan melepas pasang pada bagian serok pada robot. Oke, demikian presentasi dari teman-teman yang sudah menjelaskan tentang bagian dari desain project PBL kami. Nah, selanjutnya di sini teman kami akan menjelaskan tentang pencapaian apa yang sudah kami capai di ATS dan juga apa yang ingin dicapai di AS. Kepada Kay dipersilakan. Oke, terima kasih Hilmi. Sekarang saya akan menjelaskan pencapaian apa saja yang sudah kami lakukan dan pencapaian apa berikutnya yang akan kami lakukan. Yang pertama, pencapaian di ATS. Kami sudah mencapai mencari ide, kami sudah bisa mendesain, dan kami sudah bisa mencoba untuk membuat satu robot, tetapi secara prototype. Dan itu masih belum 100%. Lalu, target yang kami inginkan di AS nanti, kami ingin robot kami yang sekarang menjadi robot yang utuh 100% dengan cara kerja yang sempurna dan implementasi sempurna, serta dapat berguna juga bagi orang yang membutuhkan nanti. Oke, sekian. Terima kasih. Oke, jadi di sini kami mempunyai project timeline atau waktu pengerjaan project kami. Jadi di week 1 kami itu menghadiri PBL Zoom PBL tentang mata kuliah RE 101 yang dimana di Zoom itu kita juga disuruh mencari kelompok untuk PBL yang dimana dapatlah kelompoknya yaitu berenam ini. Yang selanjutnya di week 2 kita mencari ide suatu permasalahan dan juga solusinya yang dimana itu kita mencari per orang. Jadi satu kelompok itu kita waktu itu mempunyai 6 ide. Nah, yang dimana di week 3 kita itu mempresentasiin ide-ide yang sudah kita cari tadi, yang dimana itu tuh harus berdasarkan masalah, kemudian harus ada solusi, dan juga terakhir ide itu bakal diaplikasikan di mana. Nah, di week 4 kita tuh sudah menentukan satu judul fix yang akan digunakan selama semester 1 ini, yang dimana kami memilih sweeper robot. Selanjutnya di week 5 kami mulai mendesain 3D model, electrical design, dan juga programnya, yang dimana itu tuh juga kami presentasikan pada hari Kamisnya. Lalu week 6 kami merevisi desain sebelumnya, yang dimana 3D dan electrical serta program, yang dimana itu agar membuat desain sebelumnya itu lebih optimal, lebih efektif, dan juga lebih optimal daripada yang sebelumnya. Oke, slide selanjutnya. Sekian presentasi dari kelompok 3 malam A. Terima kasih atas waktunya dan selamat malam.